Halo rekan-rekan Value Investor. Kali ini saya akan melanjutkan seri saham Bank Second Liner. Nah, pada video ini saya akan membahas saham Bank Niaga dengan kode saham BNGA. Saham ini juga sudah di-request oleh salah satu subscriber channel Leo Sumadi. Dan setelah saya lihat, emang saham ini terlihat sangat seksi ya, karena mempunyai PBV 0,5 kali untuk ukuran bank sebesar Bank Niaga yang menyandang status sebagai bank dengan aset terbesar ke-6 atau bank swasta terbesar kedua setelah Bank BCA ya di Indonesia. Anda perhatikan ini adalah perbandingan aset untuk bank nasional. Posisi pertama masih ada Mandiri, lalu yang kedua BRI, yang ketiga BCA, keempat BNI, kelima BBTN, dan keenam baru Niaga. Lalu di bawahnya ada NISP, Panin, Danamon, dan juga BTPN. Jadi saya melihat mungkin saja PBV 0,5 kali untuk bank dengan aset terbesar ke-6 di Indonesia ini mungkin saja terlalu murah. Di sisi lain, saya juga sudah cek ya laporan keuangannya. Kinerja BNGA sebenarnya sudah pulih dari krisis dan juga bahkan lebih bagus dibandingkan sebelum krisis. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Termasuk juga saya akan menganalisis beberapa prospek dari BNGA dan juga tak kalah pentingnya valuasi dan jika memang sudah murah, lalu sebenarnya berapa harga wajar saham BNGA? Maka dari itu simak sampai habis video ini supaya Anda tidak ketinggalan informasi penting seputar BNGA. Dan perlu saya ingatkan, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sesuai dengan profil resiko yang bisa Anda terima. Dan juga tak lupa saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Nah, kita mulai dengan mengecek beberapa indikator keuangan penting ya dalam laporan keuangan yang terbaru kuartal ketiga tahun 2021. Kita perhatikan kredit yang disalurkan terlihat menurun dari yang tadinya 180 triliun pada tahun 2020 periode September menjadi 176 triliun pada kuartal ketiga ini, menurunnya sebesar 2,2%. Lalu kita perhatikan juga total asetnya mengalami peningkatan ya dari tahun 2020 sebesar 281 menjadi 295 pada kuartal ketiga ini, meningkat sebesar 4,9%. Nah, yang tak kalah pentingnya juga kita perhatikan untuk simpanan nasabah ya, terlihat cukup meningkat, cukup baik dari yang tadinya 211 triliun menjadi 227 triliun, meningkatnya 7,6%. Lalu ekuitas yang tak kalah pentingnya meningkat juga 6,2% dari yang tadinya 40 triliun menjadi 42 triliun. Nah, sekarang coba kita rinci untuk laporan laba ruginya. Kita mulai dari pendapatan bunganya. Walaupun tadi kreditnya terlihat turun ya, tetapi ternyata BNGA mencatatkan pendapatan bunga yang meningkat sebesar 7% dari yang tadinya 9,2 triliun menjadi 9,8 triliun. Tetapi Anda perhatikan di sini, kenaikan dari pendapatan bunga ini disebabkan karena penurunan yang besar pada beban bunga. Jadi bukan dari penerimaan bunganya. Anda perhatikan pendapatan bunganya justru mengalami penurunan ya, dari yang tadinya 12 triliun menjadi 11 triliun. Tapi di sisi lain, di bottom line-nya, laba bersihnya meningkat dengan cukup baik ya. Laba bersihnya meningkat sebesar 69%, dari yang tadinya 1,8 triliun menjadi 3,1 triliun. Nah, peningkatan laba bersih yang cukup pesat ini, cukup banyak ini, kita bisa cek, kita bisa lihat pada laporan lainnya dalam laporan laba ruginya ini. Pada akun lainnya kita perhatikan, ternyata kontribusi terbesar dari laba bersih ini bersumber sebagian besar dari pendapatan operasional lainnya. Anda perhatikan terjadi kenaikan yang cukup banyak ya untuk provisi dan juga komisi lainnya dari yang tadinya 1,3 triliun menjadi 1,7 triliun. Lalu untuk transaksi mata uang asing dari 233 miliar menjadi 259 miliar. Sehingga secara keseluruhan jumlah pendapatan operasional mengalami peningkatan ya dari 1,4 triliun menjadi 1,9 triliun. Nah, hal inilah yang menyebabkan laba operasional bersihnya meningkat dari yang tadinya 2,5 triliun menjadi 4 triliun. Nah, ini nanti ada penjelasan secara lebih lengkapnya. Saya akan jelaskan lebih lanjut tentang secara lebih rinci tentang pendapatan lainnya ini, yang menurut saya menjadi salah satu keunggulan dari BNGA. Berikutnya kita lanjut dulu untuk melihat beberapa rasio profitabilitas. Kita perhatikan untuk indikator yang pertama itu ada ROA meningkat ya dari 0,9% menjadi 1,6%. Lalu return on equity dari 6,6% menjadi 11,2%. Meningkat juga cukup pesat bukan? Lalu net interest margin dari 4,9 menjadi 5%.
Dan di sini saya perhatikan juga yang tidak kalah pentingnya untuk perbankan itu adalah NPL. Sama saja ya, NPL bruto maupun NPL bersih. NPL bruto ini sudah memperhitungkan semua jenis tingkatan NPL ya, dari yang mulai diragukan sampai dengan macet. Tetapi kalau NPL bersih ini hanya memperhitungkan NPL yang kredit yang macet saja. Nah, ini kita perhatikan juga mengalami perbaikan ya, dari yang tadinya 3,9% menjadi 3,4% untuk NPL bruto. Nah, berikutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat histori kinerjanya. Jadi kita tidak hanya melihat kinerja dari BNG ini saat ini saja, tetapi kita melihatnya paling kurang 5 tahun ke belakang. Nah, Anda perhatikan untuk data ini yang paling penting untuk perbankan yaitu total asetnya. Kita perhatikan total asetnya pada tahun 2016 241 triliun. Tetapi pada tahun 2021 ini di kuartal ketiga ini sudah mencapai 295 triliun. Dan kalau kita melihat secara histori, terjadi peningkatan yang konsisten setiap tahunnya pada total asetnya ini. Pada tahun berikutnya di 2017 266, lalu meningkat tipis ya 266,7, lalu meningkat lagi 274, lalu 280, dan saat ini sudah mencapai 295 triliun. Lalu untuk total ekuitas juga terlihat meningkat ya dengan cukup pesat dari yang tadinya 34 triliun menjadi 43 triliun kalau disetahunkan ya pada tahun 2021 ini. Nah, di sisi lain kita perhatikan untuk pendapatannya. Kita perhatikan memang pendapatannya terlihat cukup datar ya, bergerak di antara 20 sampai dengan 21 triliun. Lalu pada tahun 2021 kalau memang pendapatannya ini disetahunkan ini jumlahnya sebesar 18,9 triliun ya. Ini jumlahnya masih di bawah dari rata-rata ya dari 5 tahun terakhir. Nah, di sini yang menarik di sini saya mau perlihatkan kepada Anda untuk net profitnya. Tadi kan pendapatannya terlihat datar ya, tetapi di sisi lain net profitnya ini terlihat meningkat ya dengan cukup baik. Dari yang tadinya 2016 itu 2 triliun, saat ini kalau laba bersihnya disetahunkan itu sebesar 4,2 triliun. Ya memang kalau Anda perhatikan ada sedikit penurunan ya pada tahun 2020 itu sebesar 2 triliun ya dari tadinya 3,6 triliun. Tetapi penurunan yang terjadi pada tahun 2020 itu menurut saya cukup wajar ya, karena memang itu tahun yang tidak biasa dan juga semua emiten di Bursa Efek Indonesia juga mengalami hal yang sama, sehingga tidak relevan jika kita membandingkannya pada tahun 2020 dengan tahun lainnya. Nah, di sini ada yang menarik yang mau saya sampaikan kepada Anda, kenapa bisa sampai net profitnya ini meningkat dengan cukup baik ya, berbanding terbalik dengan revenue-nya atau pendapatannya yang bergerak cukup datar. Ini semuanya ada kaitannya dengan pendapatan lainnya yang tadi sudah saya sampaikan kepada Anda. Nah, Anda perhatikan yang menarik di sini, terjadi peningkatan yang cukup besar pada transaksi keuangan digital yang disediakan oleh BNGA. Nah, Anda perhatikan pada grafik ini, terlihat secara year on year, transaksi keuangan digital itu meningkat 94,6%. Berbanding terbalik dengan penggunaan ATM ya, untuk cara konvensional, yang terlihat menurun atau cenderung datar pada beberapa tahun terakhir ini. Lalu di lainnya juga kita perhatikan untuk pertumbuhan pendapatan digital ya. Nah, transaksi keuangan digital yang meningkat ini meningkatkan pertumbuhan pendapatan digital. Anda perhatikan, dari yang tadinya 50% menjadi 57% pada kuartal ketiga tahun ini. Untuk fee-based income-nya justru mengalami penurunan dari yang tadinya 50% menjadi 43%. Nah, untuk secara year on year, kontribusi pertumbuhan pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar 67,7%. Nah, Anda perhatikan di sini terdapat beberapa layanan digital yang disediakan oleh BNGA yang ternyata sukses untuk meningkatkan pendapatan lainnya bagi BNGA. Di sini ada Okto Mobile, ada AutoClick, dan juga ada rekening ponsel yang kesemuanya ini menyumbang 96% dari kontribusi transaksi dari BNGA. Sejauh ini saya melihat ini hal yang sangat positif sekali yang dimiliki oleh BNGA ya. Jadi memang saya sendiri sebenarnya kurang mengerti ya dengan konsep digital banking yang selama ini diagung-agungkan itu. Karena bank konvensional pun seperti BNGA ini dan juga bank-bank lainnya saat ini sudah punya digital bankingnya sendiri. Dan digital bankingnya itu sudah berjalan dan juga menunjukkan kontribusinya pada pendapatan perseroan. Tidak seperti dari beberapa bank digital lainnya yang sampai sekarang juga masih terlihat beberapa yang merugi ya. Tetapi untuk bank-bank besar, bank-bank konvensional yang sudah mempunyai digital banking dan sudah memang terbukti untuk berjalan dengan baik, menjadi kontribusi yang semakin lama semakin besar terhadap pendapatan konvensionalnya selama ini. Dan salah satunya ini adalah BNGA yang saya melihat sisi positifnya, pertumbuhan bisnis digital bankingnya itu terlihat sangat pesat sekali.
terutama dipicu oleh adanya COVID-19 ini, yang sebelumnya memang digital banking dari BNGA ini memang sudah berjalan sebelum pandemi. Jadi ketika pandemi berlangsung, ini hanya tinggal seperti kayak launcher saja, sehingga penggunaannya makin terlihat lebih sering lagi oleh nasabah-nasabahnya. Nah, setelah kita membahas semuanya tentang fundamental dari BNGA, sekarang saatnya kita cek valuasinya. Saat ini BNGA itu sudah mahal atau masih murah? Dan berapa sebenarnya harga wajar dari saham BNGA? Nah, ini adalah data yang menunjukkan bahwa PBV rata-rata BNGA selama 10 tahun terakhir. Grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, artinya dalam 10 tahun terakhir, saham BNGA biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 0,87 kali. Nah, saat video ini dibuat, PBV BNGA sebesar 0,59 kali, yang ditunjukkan oleh grafik biru yang naik turun. Nah, untuk mencari harga wajarnya, kita cari dulu book value per share, BVPS. Rumusnya ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Di sini angkanya saya sudah dapat sebesar Rp1.692 per lembar saham. Lalu angka ini kita kalikan dengan mean PBV-nya, rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, 0,87 kali, kita bisa dapat harga wajar BNGA harusnya sebesar Rp1.472 per lembar saham. Lalu kita bandingkan saat video ini dibuat, harga saham BNGA sebesar Rp995 per lembar saham. Maka itu kita bisa punya MOS atau margin of safety sebesar 32,41%. Nah, kalau Anda perhatikan, jika Anda yang telah lama menyaksikan channel Leo Sumadi, dalam perhitungan harga wajar saya biasanya menggunakan patokan 2 tingkatan PBV yang memungkinkan untuk dicapai. Artinya dilihat dari patokan yang tengah ya, yang mean PBV-nya, itu kita bisa melihatnya itu yang memungkinkan ke atas atau juga ke bawah. Ke atas itu ada plus 1 dan plus 2 PBV, lalu ke bawahnya itu ada min 1 atau min 2 PBV-nya. Nah, kali ini saya perhatikan, PBV saat ini yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru, itu berada di garis berwarna orange yang artinya min PBV-nya tadi. Artinya, harga suatu saat ada kemungkinan untuk kembali ke min PBV-nya ini. Lalu selanjutnya, saya biasanya juga menggunakan yang di atasnya lagi, yaitu patokan yang lebih optimis, yaitu plus 1 PBV-nya, garis yang berwarna ungu. Tapi kali ini saya melihat untuk grafik ini, hal itu memang terlihat memang mungkin saja terjadi ya. Karena memang terlihat dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, PBV-nya itu memang sempat menyentuh plus satunya PBV-nya ini. Tapi di sini saya melihat pergerakan PBV-nya itu terlalu curam ya, dan juga masih belum stabil. Sehingga saya rasa saya menilai untuk kurang relevan jika kita menggunakan plus 1 PBV-nya ini untuk mencari harga wajarnya. Sehingga dalam hal ini saya hanya menggunakan saja yang min PBV-nya untuk mencari patokan harga wajar bagi BNGA. Tapi menurut saya untuk menggunakan patokan dari harga PBV-nya ini pun, dengan menggunakan min PBV-nya itu sudah cukup menyediakan kita MOS yang cukup besar ya, 32% untuk saham sekelas BNGA. Ya, walaupun pada video saya sebelumnya ya untuk Bank Danamon, itu MOS-nya bisa sampai mencapai 60% karena memang Bank Danamon itu memang sudah terlalu murah dan lebih murah lagi daripada BNGA. Tetapi untuk bank sekelas BNGA, untuk PBV memang 0,5 kali itu memang sudah tergolong murah. Karena memang dia harga wajarnya itu dia di 0,8. Atau memang kalau Anda lebih optimis lagi, ya minimal PBV-nya 1 lah. Lagi pula memang kondisinya saat ini memang sudah confirm untuk pulih ya. Kinerjanya sudah pulih seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan juga bahkan lebih bagus dan juga mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi ingat disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan semuanya itu berpulang pada pendapat dan pertimbangan Anda masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.